Quran, bukan cinta sama yang lain. Tapi ada hajat Abi yang lain. Bicara tabungan tadi, Abi bilang sama anak-anak muda di seluruh Indonesia, jangan males nabung. Nabung pangkal kaya. Semakin banyak kamu nabung, semakin banyak kamu punya uang, semakin kaya. Tapi ingat, tabungan kamu itu juga perlu disalurkan, supaya seperti air sungai. Air mana yang jernih? Yang mengalir apa yang mengendap? Mengalir. Tabungan tuh niatkan supaya bisa bantu orang tua, bisa jaga-jaga masuk sekolah. Jangan jadi orang yang cari kerja banyak-banyak, nimbun uang banyak-banyak, tapi dia sendiri yang merasakan, tak ada orang lain merasakan, ya kan? Minimal kamu punya uang tabungan itu, bantu mama bayar SPP, bantu beli ini, bantu beli itu, bantu beli kebutuhan kamu. Jangan minta sama orang tua lagi. Biasa kamu jilbab minta dibelikan, kamu beli sendiri. Makanan minta dibelikan, beli sendiri gitu. Minimal gitu ya. Tetap nabung, jangan ikutin Abi. Ini ikutin Abi ketika nanti kamu dapat masanya. Kayak gini nih, Abi sampai hari ini tidak ada tabungan Abi. Dulu Abi sering nabung, tapi sesering-seringnya Abi nabung habis juga. Niat Abi nabung tuh dulu sampai kapan tak kubongkar-bongkar, biar nanti dibongkar dia melimpah. Alhamdulillah, begitu ada dibongkar, habis tak ada. Niat Abi terwujud, karena memang nggak sampai. Apalagi sekarang nih, kalau dipikir-pikir, alhamdulillah gaji Abi hari ini, honor Abi hari ini, alhamdulillah banyak lah, 1,5 juta itu banyak, alhamdulillah. Belum uang masuk yang lain-lain ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bangun pondok pesantren, kan cita-cita Abi kan, pengen buat pondok pesantren. Estimasi biayanya itu 400 sampai 1,5 miliar. Dari mana Abi dapat uang segitu banget? 1,5 juta dikumpulin, 1 tahun baru dapat berapa? 15 juta. Tak makan, tak minum, tak naik kereta jalan kaki sekolah. 15 juta 1 tahun. Ya kan? Mencapai ke 100 juta aja butuh bertahun-tahun dia. Karena Abi bilang dulu, kalau Abi jadi motivator 1-2 jam itu dibayar 5 juta sampai 8 juta. Bisa aja. Cuma Abi tinggalkan lah ini ini tercinta nih. Ya kan? Jadi itu pun kalau dikumpul-kumpul tak juga. Maka Abi pakai konsep sedekah. Di Quran tuh aja, 1 tangkai akan berbuah 10 tangkai. 10 itu akan bercabang menjadi 700. Abi lupa. Fikulli sumbulatin mi'atu habbah, itu dia. Jadi kalau ibaratnya kita satu akan dibalas 700 kali lipat. Hari ini Abi kasih 50.000, 5 kali 7 7 kali 5 35. Berarti 350.000. Tambahlah nolnya 2, 350.000. Tambah nolnya 2, 35 juta. Maka kan 30 ini Abi kayaknya aja Abi ngasih kalian ini. Tapi ini Abi bilang, Allah, ini tabungan hamba kepadamu. Kalian senang, kalian dapat pahala, Abi dapat apa? Dapat barokah. Tak nampak tabungan Abi, tak ada di ATM. Nah ini kalian Abi kasih sama kalian ilmunya. Kalau kalian nanti punya uang, bagi uang kalian itu sama siapa aja, sama keponakan, sama adik, sama orang tua. Jangan bilang itu sedekah. Udah bilang itu hadiah ya, untuk hadiahnya. Niatkan untuk bersihkan hati kalian, bersihkan pikiran, bersihkan semuanya. Tapi bilang sama Allah, Allah nggak bisa nabung, nggak bisa cepat untuk nambah 1 miliar. Tapi ini caranya, berikan hamba ya Allah yang tidak terduga-duga. Kalau Abi hitung ini, 35 juta kali 5, 3 kali 5, 15, 175 juta hari ini Abi punya uang. Kalau dihitung, tapi kata Allah jangan dihitung-hitung, biar aku aja yang hitung. Kalau hitungan manusia 700 kali lipat. Kalau tidak dihitung, Allah 1 miliar itu akan Abi capai dengan mudah tanpa menunggu bertahun-tahun. Kayak mana cara gini? Muliakan orang-orang yang membaca Quran, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran, bersihkan hartanya. Paham? Nah, jadi nabung secara fisik jalankan supaya melatih kalian jangan boros sekali. Dikasih 20.000 hari ini, 2 jam habis. Tabung.
Tapi ini adalah tabungan akhirat yang tidak pernah orang tahu. Baitul mal tadi, tahu Anda baitul mal apa? Baitul mal? Tidak tahu baitul mal? Orang-orang menolong didonasikan. Didonasikan, disimpan. Fungsinya apa, Pak? Apa? Masalah. Apa fungsinya? Betul. Sedekah. Jadi Baitul Mal itu pernah dilakukan zaman Rasulullah, cuman diperkuat lagi zamannya Khalifah Umar. Ada khalifah yang nggak ada waktu dia pemimpin, nggak ada orang miskin. Utsman. Tidak ada orang miskin di zaman dia. Sekarang jangan salahkan pemimpinnya, salah kita bersamanya. Ada orang-orang peduli dengan orang yang miskin. Ada guru abini Al-Mukarram, banyak guru abini sebenarnya, cuman yang paling the best itu ngajarin tentang sedekah Ustaz Yusuf Mansur dan Ustaz Luqman Al-Hakim. Itu paling the best ngajarin Quran, ngajarin sedekah. Jadi ini mau kita buat nama yayasan yang Habib buat nih, Fathu Ridho Foundation. Fathu itu pembuka, Ridho itu keberkahan, kasih sayang, keikhlasan semuanya. Ridho itu nama Habib sama kakak Agung Ciga, jadi biar namanya bergabung. Cuma bergerak di bidang semuanya. Pendidikan paling utama, sosial, budaya, ekonomi, pengembangan bakat semuanya. Ini namanya sekolah non formal. Tapi kalau bisa nanti ada izinnya dia mau buat sekolah formal juga. Luas tanah yang mau dibikin tuh berapa? 10 kali 10 semua. Tapi di belakang rumah itu ada tanah 1 hektar. Di depan rumah juga ada tanah 1 hektar. Insyaallah kalau Allah izinkan kebelinya itu, kepunya itu, ini kita juga nanti. Jadi Abi hari ini mendeklarasikan ke semuanya bagi siapa saja yang mau berdonasi atau ingin jadi baik gitu kan, ingin seperti Abi. Ini kan selama ini Abi aja yang punya program ini dan program-program lainnya. Ini Abi membuka kepada semuanya bisa ikut berdonasi di Baitul Mal kita, Baitul Mal Indonesia Fathu Ridho Foundation. Nggak ada foundation, Baitul Mal Indonesia Fathu Ridho. Ini dikelola oleh Abi, oleh tim-tim Abi. Bahwasannya ada sumbangan untuk panti, ada infak beras, ada sumbangan untuk rumah-rumah fakir miskin, ada sumbangan untuk para penghafal Quran, bebas. Pokoknya yang punya uang, yang punya benda, yang punya barang, masukkan ke Baitul Mal itu, nanti kita yang mengelola semua. Kemudian juga ada rekening untuk Fathu Ridho Foundation bagi yang ingin berkembang hartanya, jariahnya, bisa menitipkan kepada Abi. Kemudian kita akan kelola itu menjadi lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi, keberkahannya. Ya, itulah dia. Kita doakan setiap wisuda ini seharusnya kan hataman, kita hataman sedikit lah. Surah 5 surah. Terakhir kita Al-Fatihah. Insyaallah bulan depan kita hataman ke bawah ya. Kita doakan, kalian doa lah, kalian doakan, kalian tulis koma bagus. Jam jeda dulu, bisa jeda. Jadi sampai mana tadi lupa lagi? Sampai mana tadi? Baca surah ya. Udah sembari nanti kita berdoa tadi. Doakan diri kalian dulu terutama, doakan orang tua, doakan keluarga sampai anak cucu keturunan ini nurun kayak gini. Kalau ada anak-anak kayak gini seluruh Indonesia selesai kita Indonesia masuk surga bareng gitu. Ya kan? Mengharapkan ya Allah, hamba mengharap ridhomu. Udah baca Quran tuh ya Allah mengharap ridho gitu, jangan mengharap yang lain-lain. Oke? Doakan juga Abi supaya sehat selalu sama orang-orang tua Abi, keluarga istri Abi. Amin. Belum jadi ya. Anak keturunan. Doakan para donatur semuanya yang insya Allah nanti akan bergabung.
Mudah-mudahan sehat selalu, mudah rezeki lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalian mau tahu gerakan yang terbaru hari ini apa? Ini dari teman-teman kita. Ini dari di Kalimantan Barat, Pontianak. Pusatnya dari mana? Namanya Pondok Digital. Ini adalah gerakan sidak. Selamatkan Indonesia dengan Quran. Tahu kayak mana? Infak 1 minggu tuh 20.000 atau 10.000 untuk bangun 114 pondok pesantren. Enggak. 6.236 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Tuh pesantren tahfiz. Dengan cara itu tadi mendidik 23 juta penghafal Quran. Jemput. Enggak. Itu kan penghafal Quran, kita kan belum penghafal Quran, kita kan baca Quran dulu. Jadi yang bilang juga bagi semua yang pengen merasakan manfaatnya, kalau bisa sehari infak 1.000 atau per minggu 10.000 atau sebulan 20.000 atau 30.000 ke rekening khusus nih, nanti Abi buat nih khusus Baitul Mal, mau disalurkan kemana? Itu Abi yang langsung ngelola, nggak ada yang lain-lain. Maksudnya nggak ada di Fathur Ridho Foundation sendiri rekeningnya, itu untuk lembaga yayasan Abi. Tapi ini Baitul Mal, ini khusus untuk dikelola untuk umat gitu. Jangan takut uangnya dipakai, karena insya Allah Abi pun tak berani pakai itu. Bahaya, 1.000 kita pakai api neraka tuh yang jadi baju kita tuh. Jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oh, bulan depan mereka yang akan jadi MC dan menjelaskan. Oke. Keluh kesah terakhir. Keluh kesah selama sebulan terakhir. Apa yang paling menjadi menyelesaikan 30 juz? Ana. Ada sih tadi. Kan waktu juz berapa itu? Jadi kan apa kayak gabung gitu Bi. Jadi Hana banyak kelewat sampai 4 lembar itu kelewat. Hana kira cuma sedikit lembaran dan rupanya masih banyak lagi. Karena jadi lagi. Itulah jangan sampai lagi. Hampir ini korupsi. Sabrina. Apa ya? Keluh kesah yang paling teringat 30 juz. Pernah itu kemarin 1 juz. Dia kan sama tinggi sama modal. Hampir lupa. Pulangnya maghrib baru inget kalau maghrib itu belum ada baca. Jadi pas salah dibaca itu sampai jam 9 itu. Oh, dikebut jadinya kan. Hampir aja nih. Jangan biasakan lagi dari pagi. Dari pagi start. Nih, Saskia. Masih juz berapa ya? Juz 2 sih berapa? Terus kayak hampir nangis karena waktu itu kan juga ada banyak tugas, jadi kayak sampai kelupaan gitu, kayak gagal gitu. Iya. Ada kemana nih gitu. Kalau udah berpapasan sama tugas ya kan, ampun kalah. Iya, tapi kalau udah ada tugas-tugas pusing kepalanya. Tapi setengah jamnya 1 juz, salah ya kan? Baca standar tuh setengah jam. Jangan cepat-cepat, setengah jam. Kita tuh yang mengatur kita nih mindset. Kalau mindset kita kayak gitulah kita selesai. Tak ada lama. Ki. Pas nginep di situ juga, jadi berusaha aja intinya. Hampir tergoda deh nggak mau baca. Iska. Sampai lagi bacanya pas udah maghrib gitu. Sering lebih sempet bacanya kayak udah ngantuk gitu. Iyalah, kenapa bilang tipsnya jam 9 kita udah tutup. Tidak ada lagi baca di atas jam 10. Karena baca Quran itu harus prioritas. Sama kayak ngafal Quran, prioritas. Jangan menjadikan Quran itu sisa-sisa waktu kita. Waktu luang kita tuh kita setting dari awal. Subuh berapa, zuhur berapa. Gitu, jadi malam tuh tinggal sisanya. Ini enggak, bacanya malam aja selesai. Balap waktu baca, enggak suara serak, duduk pindah-pindah gini-gini ha. Mata pun kabur-kabur gini ha. Baca pun celitutan dosa yang ada. Ingat ya, bacanya harus benar. Dah, itu aja kita
kita akan baca satu-satu surah, tapi ini nggak usah dimasukkan rekaman karena ya, menghemat ilmu juga. Al-Fatihah aja nanti kita bareng-bareng. Boleh kan dijeda?